Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan lagi materi ini setelah Jumat kemarin. Saya nggak bisa mendampingi untuk belajar ya, dan tidak bisa memberikan materi. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya akan kasih pengantar tentang materi kita berikutnya. Jadi dan mohon maaf, pertama Jumat kemarin saya nggak bisa mengisi perkuliahan. Kedua, tadi ada sedikit masalah mengenai kopi dari buku ini. Jadi saya habis banyak waktu untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi gambarnya ternyata tidak jelas. Saya pikir sudah jelas. Saya coba cek satu persatu sebabnya apa, karena memang softwarenya setelah saya reinstall gitu, saya pikir karena dia upgrade sehingga ada beberapa hal yang berubah. Namun saya lihat lagi, ternyata mungkin karena pencahayaan yang kurang ketika saya ngambil gambar, sehingga tulisannya kurang jelas, tidak seperti dari buku-buku atau kopian-kopian PDF sebelumnya. Begitu. Jadi baru analisis kira-kira masalahnya itu. Mungkin nanti saya akan copy ulang atau foto ulang. Begitu, itu problemnya. Jadi mohon maaf kalau waktunya sangat mundur. Tapi begitu, ini pengantar perkuliahan. Jadi kita masuk materi. Kalau di buku kita namanya ortogonalitas. Tapi kalau Anda lihat ya di buku Howard Anton gitu, kita lihat bab-babnya. Ini Howard Anton. Kita tidak melihat adanya ortogonalitas di sini. Nah, ya kan? Nah, ini ada di sini, angel and orthogonality, tapi tidak menjadi suatu bab. Begitu. Tapi karena kita menggunakan acuan buku J. Leon ya, kita aturannya begitu. Tapi intinya ya, yang disampaikan sama, hanya bagaimana cara menyampaikan yang berbeda. Dan saya gunakan J. Leon karena alurnya ringkas dan cukup bisa dimengerti bahwa alur dari aljabar linear itu seperti itu. Di Howard Anton lengkap. Jadi kelebihan Howard Anton, dia lengkap, sampai perhitungan pun dia sangat rinci di Howard Anton. Sedangkan di J. Leon itu secara konsep kita bisa ikuti dari awal sampai akhir konsep aljabar linear itu kayak apa. Di Howard Anton bisa juga kita ikuti, dan dia sangat rinci, sehingga sama bagus, dua-duanya bagus. Itu dua-duanya bagus. Ya, karena kita pengen cepat dalam waktu 1 semester, kita pengen pahami apa itu aljabar linear. Maka dan ya, saya melihat kondisi kita semua bahwa ini, maka saya pilih untuk menggunakan buku J. Leon karena satu, dia ada terjemah resmi bahasa Indonesia. Sedangkan untuk Howard Anton juga ada terjemah resmi bahasa Indonesia. Tapi tadi kita belajar cukup banyak kalau menggunakan Howard Anton. Tapi tetap Howard Anton adalah sebagai referensi kita yang kedua. Jadi pertama J. Leon, kedua Howard Anton. Mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Begitu ya. Jadi di sini juga ada orthogonality pada inner product. Bicaranya inner product. Sedangkan di buku ini bicaranya adalah orthogonality lebih dulu, dan nanti dibahas dan ini inner product. Apa itu orthogonality gitu ya? Apa itu orthogonality? Gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini benar gitu. Maksudnya tepat saya bicara bahwa kemarin kita membahas dari masalah SPL. SPL itu
kita buat sebagai acuan bahwa ada formalisasi, ada model, orang bisa bilang model, atau kemarin bentuknya adalah rumus, abstraksi, model ya, model abstrak kan sama abstrak, model, ada formal, bentuk formal dari suatu kejadian nyata di dunia kita. Jadi ada kejadian nyata, suatu mekanisme yang cukup berkait satu dengan yang lain. Dari banyak hal itu kita rumuskan dia keterkaitan satu sama lain, gitu. Nah, dari rumusan-rumusan itu akhirnya terbentuklah suatu bentuk susunan angka ya. Kita sebut vektor atau matrik. Ya, vektor, gabungan dari vektor itu matrik. Bentuk awalnya dia formula-formula, rumus-rumus. Bisa dipahami sampai sini. Ya. Nah, itu dari situ terumuslah model, bahwa model itu akan dioperasikan, dianalisis. Analisis orang kalau mau menganalisis itu kan dilihat dengan seksama, ya kan? Anda datang ke toko kue gitu, terus ada kue model baru nih gitu. Nah, apa yang dilakukan, maka Anda akan lihat kue itu dengan cara seksama, bahkan dari sisi luar, dari samping, kanan, kiri, dipegang, empuk enggak, terus akhirnya dirasakan dalamnya kayak apa, ya kan? Nah, sangat dalam. Sehingga kadang-kadang ketika kita mengamati sisi dalamnya, kita lupa ada sisi luarnya. Ketika kita mengamati satu bagian kecil tertentu, kita lupa bahwa kita berada di ruangan yang besar. Seperti Anda berada di ruang lab matematik, mungkin Anda lupa bahwa Anda itu berada di UIN. Mungkin juga Anda lupa bahwa Anda itu berada di Cipadung, atau Anda itu berada di Cibiru, atau Anda itu berada di Bandung. Ya kan? Nah, seperti itu. Tapi itu ilustrasi saja. Nah, apa yang kita bahas kemarin, yang saya bilang dari SPL, kemudian kita sampailah pada ruang vektor, sampailah pada bahasan yang mendalam tentang basis dan perubahan basis. Kemudian perubahan basis itu kita fokus pada transformasi linier, adanya perubahan. Dan dari setiap langkah-langkah itu ada bagian-bagian, ada yang bisa ditunjukkan aplikasinya. Jadi bahwa di step ini, di bagian ini itu di dunia nyatanya ada gitu loh, langsung bisa dipakai ini. Ada juga yang tidak, ya, tidak semua bagian itu ini, karena dia mungkin hanya langkah-langkah penyangga yang diperlukan gitu. Tapi ketika kita mau langsung tunjukkan, tidak langsung tidak langsung gitu. Directed itu langsung, mungkin dia hanya langkah penyangga tadi. Nah, itu yang mau saya sampaikan sebagai pengantar dari materi untuk kita selanjutnya. Jadi materi sebelumnya hampir semua adalah pengantar untuk materi yang ini. Dan kita lihat di buku, materi ini banyak sekali aplikasinya, gitu loh. Ya. Nanti kalau Anda lihat ada konsep, ada theoretical. Pertemuan sebelumnya saya bahas, saya tanyakan pada Anda tentang konsep dan theoretical. Ya, jawabannya macam-macam. Saya belum bisa mengarahkan jawaban Anda, tapi minimal saya mendapatkan info dari Anda tentang apa itu konsep dan theoretical. Dan sebenarnya di semua level matematika, tapi saya yakin di matematika universitas Anda nggak menguasai konsep, Anda hanya pengen ngejar teori, praktikal, Anda latihan soal praktikal, agak berat, sangat berat bahkan. Ya. Bahkan menurut saya kalau Anda menguasai konsep dan Anda tidak terlalu mahir di praktikal, itu mungkin
lebih ringan untuk menguasai konsep untuk menguasai